warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Sri Bakti dengan NIM C1C020055. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang latar belakang dan permasalahan penelitian dalam mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu latar belakang masalah penelitian. Ketika menulis karya ilmiah, latar belakang merupakan komponen yang penting dan latar belakang diperlukan ketika kamu ingin menulis makalah, jurnal skripsi, bahkan proposal. Dengan menuliskan latar belakang yang kuat, karya tulis ilmiah akan lebih kompeten dan tidak mudah terbantahkan. Lalu, apa yang dimaksud dengan latar belakang? Bagaimana cara menulis latar belakang baik? Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa kamu memilih topik itu. Contohnya, dalam membuat makalah, kamu harus menjelaskan mengapa kamu harus membuat karya ilmiah itu. Kalau dalam proposal acara, mengapa kamu harus mengadakan acara itu. Dengan begitu, para pembaca akan paham dengan maksud dan tujuan kita menulis karya ilmiah. Selain itu, tulis latar belakang dengan sebaik mungkin sehingga meningkatkan minat pembaca karya ilmiah kita itu sangat penting. Biasanya latar belakang juga membahas penelitian sebelumnya yang topiknya serupa. Dari situ kita bisa juga menulis apa saja yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya dan apa saja perbedaan yang ada antara penelitian sebelumnya dan penelitian kita. Maksud dari penjelasan ini adalah biasanya latar belakang juga membahas penelitian sebelumnya, nggak harus penelitian baru. Bisa juga kita membahas topik yang lama yang sudah ada, tapi kita membuat pembaharuan dalam penelitian tersebut. Jadi tidak terpaku dengan penelitian yang harus baru dan harus belum ada sebelumnya. Masuk ke permasalahan yang kedua, apa isi latar belakang masalah? Secara garis besar, isi dari latar belakang dalam karya tulis ilmiah adalah yang pertama, data atau fakta yang ada. Maksudnya, hal ini akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang. Dengan data atau fakta yang kamu peroleh, kamu harus menjabarkan masalah apa yang akan kamu bahas. Tentu saja data ini nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar keilmuan. Jika berbeda, disitulah letak permasalahannya. Maksud dari kalimat tersebut, kita ini membuat latar belakang dengan data atau fakta yang kita peroleh, dan kita harus membahas dan menjabarkan masalah tersebut. Jika nanti setelah kita menjabarkan masalah, nantinya punya data yang kita punya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada dengan standar yang sebelumnya sudah ada. Jika berbeda, disitulah permasalahan mulai muncul. Yang kedua, analisis. Berisi analisis terhadap permasalahan yang ada sampai jelas. Maksudnya analisis ini kita melakukan analisis apakah ada permasalahan, dan jika ada permasalahan kita harus menyelidikinya sampai jelas. Dan yang ketiga ada mengapa harus diteliti. Maksudnya mengapa harus diteliti, dari analisis tersebut seharusnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek tersebut bisa dan harus diteliti lagi. Maksudnya dari mengapa harus diteliti ini yaitu dari analisis tersebut seharusnya kita tuh menghasilkan sebuah kesimpulan masalah awal mengapa proyek tersebut bisa ada dan harus diteliti lagi. Apakah ada kekurangan atau ada permasalahan yang lebih lanjut yang bisa kita bahas ke depannya. Kemudian menurut Sugiono tahun 1999 yang menyebutkan bahwa latar belakang masalah berisi tentang sejarah, alur, peristiwa yang sedang terjadi pada proyek penelitian. Namun dalam proyek penelitian tersebut benar-benar ada masalah atau penyimpangan yang bisa dilihat dari standar keilmuan dan peraturan yang ada. Maksud Sugiono ini yaitu menyebutkan bahwa latar belakang ini berisi tentang sejarah, alur, dan peristiwa yang sedang terjadi pada proyek penelitian. Terus penelitian ini benar-benar ada masalah dan penyimpangan. Apakah memang masalah ini sangat serius atau tidak gitu. Jadi dan penyimpangan ini harus dilihat dari standar keilmuan, apakah layak atau tidak, atau ada peraturannya atau tidak begitu. Jadi masuk ke materi yang ketiga yaitu komponen latar belakang masalah. Dalam menuliskan latar belakang, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh penulis. Dari komponen ini diharapkan akan meningkatkan minat pembaca
penelitian kita. Selebihnya dari latar belakang lah akan ditemukan apakah kita mampu dalam menyajikan atau menyampaikan sebuah logika. Selain itu, di sini bisa terlihat apakah kita mampu dalam menyampaikan pemikiran kita melalui sebuah tulisan. Berikut adalah beberapa komponen dari latar belakang. Yang pertama, menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Maksudnya adalah kita menuliskan permasalahan yang sangat diminati atau membuat masyarakat itu sangat penasaran dan minat dengan masalah yang kita teliti tersebut. Yang kedua, menetapkan konteks dan dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih, namun harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan kamu bahas. Maksudnya di sini kita harus memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu, dan pastinya harus sesuai dengan permasalahan yang kita pilih tersebut, tidak boleh menyimpang dari topik yang kita bahas gitu. Nah, yang ketiga, tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. Maksudnya di sini kita harus menuliskan hipotesis dari masalah yang kita bahas dalam latar belakang itu harus sesuai. Yang terakhir, ada alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Pastinya nih, kita meneliti sebuah ilmu dan kita memiliki alasan kan untuk memilih permasalahan atau topik penelitian. Apakah topik ini belum dibahas secara detail oleh orang lain, ataukah kita memilih permasalahan ini karena ini menjadi topik permasalahan yang sangat menarik bagi orang-orang yang berminat untuk membaca penelitian kita. Jadi kita membuat penelitian ini tidak sekedar hanya membuat saja, tapi kita harus ada alasan dalam memilih permasalahan tersebut. Apakah menarik, apakah layak, apakah bisa berguna bagi masyarakat sekitarnya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada sumber masalah dalam penelitian. Permasalahan dalam penelitian bisa saja berasal dari berbagai sumber, bergantung dari banyak hal seperti kebutuhan yang mendesak saat itu, keinginan peneliti, keterbatasan teori atau konsep, dan lain-lain. Menurut James H. Macmillan dan Schumacher Hajar tahun 1996, masalah dapat bersumber dari yang pertama ada observasi. Observasi yaitu masalah yang muncul dari observasi merupakan jenis masalah yang didapatkan dari pengamatan pada sebuah objek terkait dari banyak kualitas atau kausalitas sebuah fenomena. Akan dianggap sebuah masalah jika hal tersebut sudah terbatas atau tidak sesuai antara keharusan dan fakat yang ada di lapangan. Masalah dalam bentuk observasi kebanyakan berasal dari hubungan antara beberapa aspek yang belum memiliki penjelasan memadai karena hal tersebut dilakukan begitu saja tanpa ada pertimbangan ilmiah. Maksudnya observasi ini, masalah ini muncul karena belum memiliki penjelasan memadai karena hal tersebut dilakukan ya begitu saja tanpa ada pertimbangan yang ilmiah, tanpa ada penjelasan yang ilmiah, ya main-main menjelaskan saja tanpa memadai dan tanpa ada pertimbangan. Yang kedua ada dedukasi dari teori. Banyak hasil penelitian akan menghasilkan banyak teori dan biasanya beberapa teori akan saling menguatkan atau saling melemahkan satu sama lain. Kebenaran dari teori ini tidak hanya benar terhadap rasio tapi juga harus dibuktikan secara empiris atau pada praktiknya di lapangan. Meskipun demikian, kebanyakan masalah yang muncul dari dedukasi terhadap teori pada umumnya digunakan untuk mencoba keberlakuan suatu teori yang ada pada sekelompok objek penelitian. Tujuan dedukasi dari teori ini untuk mengetahui teori tersebut berlaku untuk objek dengan karakter yang berbeda dari tempat di mana teori tersebut dikembangkan. Jadi tujuannya untuk mengetahui teori tersebut apakah berlaku untuk objek dengan karakter yang berbeda dari tempat di mana teori tersebut dikembangkan. Jadi untuk materi yang ketiga, masalah sosial. Masalah sosial yang ada di sekitar kita atau yang baru menjadi berita terhangat. Maksudnya di sini kita membuat latar belakang atau latar belakang masalah penelitian ini sesuai dengan masalah sosial. Misalnya ada beberapa berita baru yang terkini yang seperti misalnya kasus hacker yang menghacker data-data negara kita. Nah, dari situlah kita membuat
penelitian mengapa bisa hacker ini menembus lapisan pengamanan dari negara kita ini. Nah, gitu. Jadi jadi dari masalah topik-topik sosial yang sedang booming, kita bisa mendapatkan ide untuk menjadi latar belakang masalah penelitian kita. Yang kelima, situasi praktis. Situasi praktis yang dimaksud adalah masalah yang muncul setelah sebuah program akan dilaksanakan, sedang dalam proses pelaksanaan, atau setelah selesai dilaksanakan. Munculnya masalah dalam situasi praktis ini setelah melalui proses evaluasi dari sebuah program. Hasil dari penelitian dan evaluasi ini selanjutnya akan dijadikan landasan dalam membuat keputusan tentang program yang dimaksud. Yang terakhir ada pengalaman pribadi. Tentunya nih kita masing-masing membuat proposal atau latar belakang masalah segala macam, pasti secara tidak langsung dan secara umum pasti banyak orang yang membuat penelitian dengan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini dapat menimbulkan masalah dan memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Masuk ke jenis-jenis masalah dalam penelitian. Masalah dalam penelitian menurut Sugiono tahun 2019 dapat dikategorikan berdasarkan 3 jenis. Yang pertama, permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif ini merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih. Dalam penelitian, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada variabel yang lain, hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Contoh permasalahan deskriptif. Seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid sekolah di Indonesia? Saya berikan contoh yang kedua. Dalam topik permasalahan deskriptif, berapa besar efektivitas model pembelajaran Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa? Lanjut ke poin yang kedua. Permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contoh, adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah A dan sekolah B? Jadi, variabel penelitiannya adalah prestasi belajar pada dua sampel sekolah A dan sekolah B. Untuk contoh yang kedua, adakah perbedaan pemahaman terhadap materi listrik antara siswa di sekolah formal dengan siswa homeschooling? Jadi permasalahan kooperatif ini membahas perbedaan atau persamaan dalam suatu masalah. Jadi untuk yang poin ketiga ada permasalahan asosiatif. Permasalahan asosiatif ini merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu yang pertama ada hubungan simetris. Dalam hubungan simetris ini adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Contoh perumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin negara? Pastinya kan tidak ada gitu. Jadi untuk contoh kedua, adakah hubungan antara jumlah payung yang terjual dengan jumlah murid sekolah? Mungkin ada hubungan, mungkin di hari hujan murid akan membeli payung. Jika jumlahnya sedikit, mungkin ada beberapa yang tidak kedapatan payung gitu. Jadi ada di situ hubungan simetris. Yang kedua ada hubungan kasual. Hubungan kasual adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen, yaitu variabel yang memengaruhi, dan dependen yang atau dipengaruhi. Contohnya, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Di situ sudah ada pertanyaan. Pendidikan orang tua variabel dan independen, dan prestasi belajar adalah variabel dependen. Jadi maksudnya kan kalimatnya adalah adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak. Jadi peran pendidikan orang tua yaitu termasuk dari variabel independen, dan prestasi belajar termasuk variabel dependen. Masuk ke poin ketiga yaitu hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Hubungan interaktif ini adalah hubungan yang saling memengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen atau dependen. Contohnya, hubungan antara motivasi dan
prestasi belajar anak SD di Kecamatan A. Di sini dapat ditanyakan motivasi mempengaruhi prestasi, tetapi juga prestasi dapat memengaruhi motivasi. Masuk ke materi kriteria masalah dalam penelitian. Ada 3 kriteria untuk menentukan permasalahan yang baik dan pernyataan masalah yang baik menurut Carlinger tahun 2006. Yaitu yang pertama, ada masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih. Dengan demikian, masalah-masalah itu mengajukan pertanyaan seperti A. Apakah A terkait dengan B? Yang kedua adalah, apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar? Lalu kita masuk yang kedua, masalah harus ditanyakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Maksudnya di sini yaitu masalah ini harus ditanyakan secara jelas, tidak boleh abu-abu, harus pasti dan harus jelas, tidak boleh bahasanya tidak dimengerti dan tidak sesuai dengan pertanyaan awal kita. Yang ketiga yaitu masalah dan pertanyaan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Masuk ke materi yang terakhir yaitu cara mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian. Mengidentifikasi masalah penelitian dilakukan untuk menentukan masalah mana yang perlu segera dicari penyelesaiannya. Maksudnya di sini misalnya ada masalah nih dalam penelitian, dilakukan menentukan masalah mana sih yang terlebih dahulu yang perlu kita cari penyelesaiannya. Mungkin kita misalnya dipilihkan dengan masalah-masalah di hidup kita lah ya. Misalnya kita ada masalah untuk membayar SPP sekolah. Yang kedua kita ada masalah untuk menyelesaikan PR sekolah. Pasti kita memikirkan masalah yang lebih penting terlebih dahulu, yaitu membayar SPP. Kalau kita misalnya nggak bayar SPP, kita nggak bisa belajar dan kita nggak bisa ngerjain PR. Untuk apa juga kita ngerjain PR kalau kita belum bayar SPP dan kita nggak bisa menerima hak-hak kita. Nah, jadi maksudnya di sini mengidentifikasi masalah ini apa perlu segera dicari penyelesaiannya gitu. Jadi harus diselesaikan secara teliti dan harus dicari solusinya. Jadi mengidentifikasi permasalahan dilakukan dengan cara mengelompokkan sekaligus mematahkan masalah-masalah tersebut secara sistematis berdasarkan keahlian bidang peneliti. Menurut Ahmad Nursanto, dalam mengidentifikasi masalah perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, esensial. Maksudnya esensial ini apa sih? Masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada, yang tadi saya jelaskan. Misalnya masalah pembayaran SPP dan masalah kita membuat PR, ya kita pasti terlebih dahulu memikirkan masalah besar, yaitu membayar SPP. Dari mana sih uangnya, gimana. Jadi esensial ini, membayar SPP ini posisinya adalah esensial. Masalah yang diidentifikasi menduduki urutan yang paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Yang kedua ada urgen, masalah yang akan dipecahkan mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Jadi maksud urgen ini yaitu masalah yang akan dipecahkan mendesak. Itu ya misalnya soal keuangan gitu. Kita pasti kan nggak ada uang segala macam, kita pasti menyelesaikan secara mendesak, yaitu ya dengan cara mungkin meminjam uang gitu. Jadi solusinya yaitu meminjam uang. Jadi urgen ini masalah yang akan dipecahkan ketika mendesak dan untuk dicari penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu masalah mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Jika ada masalah, masalah ini misalnya dipecahkan itu mempunyai manfaat ternyata. Nah, misalnya soal SPP tadi, kita sudah memecahkan masalah ini. Manfaatnya apa? Manfaatnya bagi kita yaitu lebih rajin lagi di sekolah, lebih rajin lagi belajar, dan lebih menghargai sesuatu yang mungkin menurut kita nggak penting, ternyata itu penting gitu. Jadi selama ini kita nggak menghargai orang tua nih, bayar SPP susah payah, kita cuma mikirnya ya udah orang tua juga yang bayar gitu. Jadi kita harus sadar masalah ini mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Jika masalah ini terpecahkan, kita baru sadar, oh ini loh manfaatnya gitu. Jadi jika masalah ini tidak dipecahkan, kita tidak tahu manfaat dari masalah ini apa gitu. Jadi penjelasan saya untuk cara mengidentifikasi permasalahan dan penelitian hanya pada esensial, urgen, dan masalah
mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Sekian dari penelitian saya akan menyimpulkan dari presentasi pada hari ini, yaitu penyusunan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pada penelitian korelasional atau eksperimen harus memenuhi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, pada latar belakang masalah, penjelasan harus atau penjelasan atau penegasan secara teoristik harus jelas, harus secara realistis kayak gitu. Jadi pada latar belakang juga memuat tentang mengapa dugaan ini dianggap masalah dan mengapa penting untuk diteliti, apa dampaknya bagi kita gitu. Yang ketiga, menguraikan bagaimana masalah tersebut harus dipecahkan, apa manfaat hasil penelitian ini bagi kehidupan praktis. Yang tadi saya bahas, misalnya ada masalah terpecahkan, dan apa sih manfaat dari kita memecahkan masalah tersebut. Jadi yang terakhir yaitu uraikan masalah berbentuk deduksi. Jadi sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika memiliki saran atau tambahan boleh di kolom komentar, dan jika ada penjelasan saya yang masih kurang atau salah, namanya saya juga orang biasa, mungkin memiliki kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, bye.